فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Kemarin sedikit mengulang biar tambah jelas bahwasanya ketika disyariatkannya atau ketika dibikinnya mimbar untuk Rasulullah SAW oleh salah seorang ditawari oleh salah seorang perempuan dari kalangan Ansar, seraya mengatakan, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaih. Wahai Rasulullah, maukah aku jadikan untukmu sesuatu yang kamu bisa duduk di atasnya? Masih mimbar maksudnya. Nah, karena ternyata perempuan tersebut punya punya salah seorang budak tukang kayu. Paham ya? Kemudian mengenai tragedi yang menangis kemarin, nah barakallahu fiik, sebagaimana awal kali kami jelaskan, kemudian sempat dijelaskan di akhir, tapi yang awal itu yang benar, yaitu bahwasanya menangis tersebut adalah batang pohon kurma yang dulu pernah dipakai sebelum adanya mimbar. Sehingga kalau ditinggalkan, barakallahu fiik, menangis. Jadi bukan mimbar yang Rasulullah duduki kemudian menangis, bukan itu. Tapi yang menangis itu adalah batang pohon kurma yang dulu pernah beliau Rasulullah pakai khutbah di atasnya. Paham ya? Itu yang menangis. Sehingga beliau turun, kemudian memegangnya, memeluknya, akhirnya diam. Dan bahkan ada semacam jeritan seperti jeritan anak kecil yang menangis, yang disuruh diam. Itu maksudnya kayu yang batang pohon kurma yang dulu pernah dipakai untuk khutbah, bukan mimbar yang baru. Bisa dipahami? Nah, itu kisahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah summa tabuka qad ghaza fi istasi'ah wa hadda masjidad dirari rafi'ah. Sekarang kita bahas seputar perang Tabuk. Kemudian perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun berapa? 9 Hijriah. Dan Rasulullah mulai mengancam Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid dibangun di atas kemunafikan, bukan di atas takwa. Orang-orang munafik yang membangun kemudian untuk mengintai kaum muslimin, intinya untuk berbuat kejahatan lah. Paham ya? Nah, mengintai kaum muslimin, mengawasi kaum muslimin demi kejahatan kejahatan mereka biar lancar. Kejahatan orang-orang munafikun. Kalau antum ingin lihat kisahnya itu dalam surat Taubah ada kan, dalam surat Taubah itu. Kita lihat penjelasannya, sumat Tabuk qad ghaza fit tasi'ah. Ai anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah tasi'ah min al-hijrah ghaza Tabuk. Bahwasanya Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijriah ini beliau melakukan perang Tabuk. Walaupun kisahnya panjang, tapi kita lihat jangan dinukilkan dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fil Fusul, walamma anzalallahu ala rasulih, tatkala Allah telah turunkan ayat kepada rasulnya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Artinya perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang mereka tidak mengharamkan apa yang Allah telah haramkan dan Rasulnya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab pada mereka, al-Yahud Nasara ya, hingga mereka kecuali, sebagian maknanya mengecualikan. Jadi kecuali kalau mereka itu mau bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Jadi pada asalnya pajak upeti itu bukan untuk kaum muslimin. Makanya kalau barakallahu fi kaum muslimin sudah beli tanah ada sertifikatnya, beli motor ada surat-suratnya, kok suruh bayar pajak, itu aslinya mendolimi aslinya. Aslinya mendolimi. Jadi pajak upeti itu aslinya barakallahu fiik diterapkan pada orang-orang kufar yang mereka itu tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka enggak mau masuk Islam. Itu aslinya. Aslinya. Makanya disebut ini kecuali mereka hingga mereka mau mau memberikan jizyah, semacam upeti atau pajak. Paham ya? Dari tangan mereka dalam keadaan mereka rendah dan hina. Faham maksudnya? Maka diambil upeti, diambil pajak seperti ini. Waktu itu seperti itu ya, karena posisinya barakallahu fiik kaum musyrikin, kaum kufar yang tinggal negara kaum muslimin yang mereka tidak mau menganut agama Islam itu aslinya seperti itu. Mereka-mereka ini yang bayar pajak.
Mereka yang bayar upeti karena mereka dikasih keamanan. Jadi pahami? Tapi sudah muslim, beli tanah sertifikatnya ada, beli motor surat-suratnya lengkap, beli mobil surat-suratnya lengkap, masih pajak juga. Paham ya? Nah, PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya, karena kita nggak bisa mengelak, paham ya? Dosanya bukan kita, paham ya? Kita nggak bisa mengelak dari perbuatan mereka ya. Kita paling-paling ya bisanya kalau nggak mau, tapi nanti kan ujung-ujungnya apa? Diproses hukum oleh mereka, paham ya? Kita nggak bisa mengelak. Ini undang-undang bikin manusia seperti itu memang, paham ya? Nah, kecuali apa barakallahu fiik, misalkan dia orang-orang mungkin punya kenalan, nah, baru dihapus. Namanya undang-undang bikin manusia, paham ya? Makanya pada asalnya yang pajak itu bukan dipungut dari kaum muslimin ya. Makanya kita kadang terpaksa ya harus pajak bulanan, pajak per tahun, itu semuanya terpaksa. Bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita gratis, nggak usah bayar pajak. Karena sesuai dengan syariat seperti itu. Misalkan antum beli tanah, antum bayar, tanah milik siapa aslinya? Milik yang beli kan? Sudah ada sertifikatnya lagi, kok suruh bayar lagi pajak? Iya kan? Nah, berarti menunjukkan kepemilikan kita seakan-akan diragukan itu loh. Iya kan? Seakan-akan semua milik negara itu loh. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini pentingnya kita memahami syariat bahwasanya pada asalnya perpajakan itu barakallahu fiik bukan dari syariat Islam ya, yang mengambil pajak dari kaum muslimin yang lainnya. Paham ya? Tapi barakallahu fiik jizyah atau upeti atau pajak ini dibenarkan kalau tadi itu seorang atau orang musyrik, orang kafir tinggal negara kaum muslimin dikasih keamanan tapi mereka enggak masuk Islam, jaminannya keamanan, bayar tadi upeti atau pajak. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Nadaba Rasulullah SAW ahli Madinah, kemudian waktu itu ketika turun ayat tersebut Rasulullah SAW menyeru memanggil ahli Madinah wa man haulahum minal a'rab ilal jihad, dan juga orang yang sekeliling dari kalangan A'rab. A'rab itu orang Arab atau orang Badui? Orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman-pedalaman untuk berangkat jihad. Wa a'lamahum bi ghazwir Rum, dan waktu Rasulullah sempat mengumumkan kepada mereka untuk memerangi pasukan Romawi ya. Wa dzalika fi Rajab min sanat 9, yang waktu terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Wa kana yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Waktu itu sebenarnya pengennya tidak pengen perang. Kecuali hanya ingin manas-manasi, membakar api semangat yang lainnya. Illa kecuali ghazwatahu hadhihi, kecuali peperangan yang ini. Perang Tabuk tadi ya. Fa innahu sarraha lahum biha liyata'ahabu. Dikarenakan itu terang-terangan Rasulullah pada mereka agar mereka persiapan. Ta'ahab itu persiapan barang-barangnya, persenjataannya, perlengkapannya, li syiddati aduwwihim wa kasratih, karena banyak jumlahnya. Paham ya? Antum melihat tragedi perang Romawi istilahnya Ghazwatul Rum, banyak mereka pasukannya. Iya kan? Nah, dan juga kekuatan mereka luar biasa. Walaupun waktu itu senjata yang paling diandalkan oleh mereka waktu itu loh ya, untuk gempur benteng-benteng itu namanya manjanik. Manjanik itu kalau sekarang seperti tank, cuman pelurunya itu manual cara melemparkannya. Jadi semacam bulatan besar itu, diletakkan di suatu wadah itu, kemudian ditarik kayak ketapel modelnya itu. Paham ya? Nah, kalau anda lihat manjanik di kamus-kamus ada kalau tidak salah itu ya. Itu jadi kayak ditarik banyak orang itu kemudian dilemparkan, atau mungkin dilemparkan cara yang lain. Intinya bulatan besar itu terlemparkan nanti. Terlemparkan menabrak tembok, roboh-roboh. Baru serbu bareng-bareng. Paham ya? Peperangan waktu itu seperti itu. Jadi tank-tank sama seperti sekarang ini enggak ada. Ya, intinya manjanik ini kalau sekarang ibaratnya kayak tank lah ya, kayak tank ya. Jadi kayak untuk mengistilahnya untuk membardir. Paham ya? Bentangnya biar roboh. Nah, bentuknya barakallahu fi, kalau di kitab-kitab itu yang ada gambarnya, gambar manjaniknya itu tadi itu semacam ya modelnya kayak ketapel. Jadi kayak bulatan itu ditarik bareng-bareng kemudian dilemparkan itu. Terlemparkan, atau dengan cara yang lain bagaimana caranya bulatan itu terlemparkan nabrak tembok, temboknya roboh gitu. Oh, sekarang kan modelnya ke tank. Kalau tank kan tinggal pencet aja. Pencet yang apalagi otomatis yang keluaran terbaru mungkin lebih canggih lagi kan. Tinggal pencet terlemparkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian karena jumlah mereka sangat banyak, Rasulullah terang-terangan mengumandangkan perangan, mengajak para sahabat agar mereka persiapan. Li syiddati aduwwihim wa kasrati, karena banyaknya mereka dan juga parahnya permusuhan mereka. Wa dzalika hina tabat simar, waktu itu ketika buah-buahan banyak sebenarnya. Naam, wa kana dzalika fi sanah mujdibah, padahal waktu tahun yang mujdibah tahun yang kemarau yang paceklik. Nah, karena kalau kemarau itu biasanya beberapa tempat itu ada buah-buahan, cuman air sulit itu loh. Paham ya? Air sulit, dan biasanya ketika buah itu berbuahnya di musim kemarau, itu biasanya hasilnya lebih bagus daripada ketika berbuah di musim hujan. Antum perhatikan baik-baik. Kalau
berbuah di musim hujan itu biasanya banyak ulatnya di dalamnya, ya kan, banyak yang busuk. Tapi kalau berbuahnya di musim kemarau itu manis, kemudian banyakan bagus, banyakannya. Nah, cuman waktu itu karena keadaan seperti itu, yang namanya kemarau itu kan orang kan kalau jihad kan bukan perlu buah-buahan aja, bukan perlu makanannya, tapi airnya. Maka seringkali kita jumpai peperangan datang ke mata air ini, mata air ini, mata air ini, karena mereka target utama di antara mata air dulu. Paham ya, maksudnya tahu mata airnya, orang bisa mencari air, bisa jalan. Karena untuk perbekalan perlu air yang banyak. Nah, kemudian fata'ahabal muslimun dari kemudian kaum muslimin mulai bersiap-siap untuk hal tersebut. Walam mantaha ila hunak. Kemudian tatkala sampai di tempat tersebut lam yalqa ghuzwan, tidak menjumpai peperangan. Jadi memang istilahnya persiapan semuanya kompak, ternyata tidak ada peperangan. Wara'a, dan beliau memandang anna dukhulahum ila ardhis Syam, bahwasanya masuknya mereka negeri Syam di hadis tanah di tahun tersebut tahun 9 Hijriah tadi, pada posisi yang tahun yang mujdibah, yang tandus gersang tadi itu. Naam yasyuqu alaihim, sangat berat buat mereka. Fa'azima 'ala ar-ruju', akhirnya bertekad berat untuk kembali lagi. Kalau Syam, negeri Syam sekarang yang masuk wilayah Syam di antaranya apa? Urdun, Lebanon itu, Suriah, kemudian Palestina. Itu masuk wilayah Syam itu. Paham ya? Naam. Wa hadda Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Dirar. Kemudian Rasulullah mulai apa? Memperingatkan dan mengancam Masjid Dirar. Masjid Dirar ini kisahnya panjang dalam surat At-Taubah, teman lihat sendiri. Masjid yang dibangun di atas apa? Bukan di atas ketakwaan tapi di atas kemunafikan. Orang-orang munafik membangun masjid tersebut untuk mengintai kaum muslimin. Paham ya? Membikin apa? Istilahnya bahaya bagi kaum muslimin. Maka nama Masjid Dirar. Lamma raja'a min Tabuk, ketika Rasulullah pulang ke Tabuk, beliau mulai memberikan ancaman kepada mereka. Rafi'ad dirar alladhi buniya hadzal masjid li ajlih. Maksudnya Rasulullah kenapa mengancam mereka agar segera diangkat bahaya yang apa? Yang masjid tersebut dibangun apa? Dalam rangka untuk menyebarkan bahaya tersebut, mengintai kaum muslimin, menginteli, monitor itu loh istilahnya ya. Nah, barakallahu fiik, yang akhirnya di ujungnya nanti apa? Bahaya kembali kaum muslimin. Masjid Dirar. Kisahnya bisa dilihat dalam surat Taubah itu ya. Nah, di sana sebutkan masjid yang dibangun atas ketakwaan, ya kan? Masjid Dirar itu disebutkan sana. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.